Baik, selamat pagi. Jadi terima kasih atas kesempatan dan waktunya ini untuk membahas tentang skenario pembelajaran untuk dosen model. Sebelum saya mulai, saya ucapkan panjang umat dulu. Om Swastiastu. Jadi saya mulai saja nih dari skenario pembelajaran untuk latihan mengajar dosen, yaitu kalau dalam kasus saya nih saya mau mengajarkan dalam mata kuliah mekanika teknik di program studi teknik mesin, pendidikan teknik mesin pada mahasiswa semester 2. Jadi mahasiswa berjumlah 35 mahasiswa jumlahnya. Terus saya ingin mengajarkan topik pembelajaran yang berjudul ini penjumlahan vektor dalam koordinat kartesian. Jadi komponen-komponen vektor itu nanti saya ajarkan cara menjumlahkannya. Jadi durasi waktu untuk targetnya itu 20-30 menit. Jadi itu target saya. Untuk hari dan tanggal itu saya mengajarkan di tanggal 20 Maret. Jadi itu hari Kamis ya. Jadi Kamis di jamnya jam 10.30 sampai selesai. Jadi nanti kita sesuaikan saja. Itu SKS cuma 2 SKS jadi 100 menit. Nah, untuk subcapaian pembelajaran mata kuliah CPMK dari pembelajaran mekanika teknik pada pertemuan ini, yaitu yang pertama menjelaskan konsep dasar penjumlahan vektor dalam sistem koordinat kartesian. Yang kedua, menggunakan metode komponen untuk menjumlahkan dua atau lebih vektor. Yang ketiga, menganalisis hasil penjumlahan vektor dalam bentuk besaran dan arah. Nah, untuk pendekatan ini saya sendiri menggunakan pendekatan saintifik karena itu yang biasa digunakan dalam bidang teknik ya. Jadi untuk strategi pembelajaran saya menggunakan PBL, Problem Based Learning, dan untuk metode pembelajarannya saya menggunakan pertama tentu diskusi interaktif, yang kedua demonstrasi dengan contoh soal, dan yang ketiga latihan individu. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran, yang pertama pada tahap pendahuluan itu tentu saja saya ingin merecall atau mengingatkan kembali tentang materi yang sebelumnya. Setelah itu memberikan apresiasi, di mana saya akan bertanya tentang bagaimana cara menjumlahkan dua vektor dengan arah yang berbeda. Selanjutnya ketika itu sudah kita diskusikan, sudah kita mengulang kembali dan mahasiswa cukup memahami dan cukup mengingat, kalau menurut saya, baru saya lanjut ke inti. Jadi inti dari materi tersebut. Jadi inti yang pertama itu penyampaian materi, tentu tentang cara menjumlahkan menjumlahkan vektor, menguraikan vektor menjadi dua komponen dan dijumlahkan. Terus memberikan contoh menggunakan dalam teknik mesin, misalnya analisis gaya pada struktur dan pada kerangka kendaraan mungkin ya nanti. Jadi yang kedua demonstrasi perhitungan. Nah, setelah tadi penyampaian materi, saya lanjut ke demonstrasi perhitungan, ya, di mana kita mengaplikasikan materi-materi yang tadi atau materi dasar yang tadi yang digunakan pada proses perhitungan, karena sudah saya jelaskan tadi ya. Terus demonstrasi perhitungan itu isinya menunjukkan contoh soal dan menyelesaikan dengan metode komponen. Nah, di dalam latihan ini, demonstrasi perhitungan ini, jadi itu saya mendemonstrasikan dua ya. Jadi dua soal saya demonstrasikan sendiri. Jadi bagaimana caranya untuk menguraikan komponen dan menjumlahkannya. Setelah itu baru saya lanjut ke latihan interaktif, di mana nanti saya akan memberikan mahasiswa sebuah soal yang lumayan kompleks ya. Jadi meningkat, jadi dari demonstrasi saya meningkat ya, dari gampang, agak menengah, dan agak naikkan lagi sedikit kesusahannya. Jadi biar mereka berdiskusi untuk menganalisa soal tersebut. Jadi nanti yang bisa maju nanti bisa silahkan mendemonstrasikan jawabannya di depan. Tapi itu pasti hasil dari diskusi karena mereka saya emang ajukan untuk berdiskusi satu sama lain untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, untuk penutup, setelah latihan interaksi itu masuk ke tahapan penutup ya. Jadi yang pertama tentu jelaskan kesimpulan, jadi menjelaskan apa saja sih yang kita pelajari, poin-poin penting dari materi kuliah hari ini atau pertemuan kali ini. Terus setelah menjelaskan kesimpulan, saya akan memberikan tentang asesmen dan refleksi. Jadi pada asesmen itu saya ingin memberikan kuis. Jadi kuisnya cuma berjumlah 3 soal ya. 3 soal tentang penjumlahan vektor, penguraian komponen vektor. Terus pada refleksi saya akan bertanya tentang bagaimana pemahaman Anda tentang materi kali ini, penjumlahan vektor dengan menguraikan komponen vektornya, seperti itu. Jadi saya akan memberikan asesmen dan refleksi pada akhir perkuliahan. Nah, untuk tugas mandiri pada pertemuan kali ini saya berikan juga, nanti saya akan cantumkan di e-learning Undiksa, jadi beberapa soal latihan juga agar untuk mempersiapkan di pertemuan berikutnya.
karena nanti pertemuan berikutnya juga vektor, tapi dengan istilahnya dengan gini ya, komponen bukan komponen sih, dengan tingkatan yang lebih tinggi, maksudnya materi dengan submaterinya yang lebih tinggi. Kalau tadi dengan menguraikan 2 buah komponen, minggu depan dengan menguraikan 3 buah komponen atau lebih, seperti itu contohnya. Jadi mungkin segitu ya. Sekian dari skenario pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu dosen observer mungkin ada yang ingin bertanya atau menambahkan sesuatu pada skenario pembelajaran saya persilakan. Terima kasih. Atas ruang prodi gininya, teknik mesinnya di Oh, jenang dalam yang di bawah itu ya? ya yang di bawah di belakang gedung F kalau nggak salah ya, gedung F namanya itu ya, yang ini tuh ya. Gedung Dunggi kalau nggak salah. Yang dekat gini kan, yang dekat Smart Garden ya kan? Ya, sebelahnya Smart Garden itu. Oh, iya. Sama ini mungkin saya mau tekankan Pak Gustu, karena jumlahnya 35 ya. Ya, benar. Nah, sepertinya ini kayaknya agak gemuk ya. Jadi mungkin ini tantangan jadinya, eh, ya biasanya sih kalau 35 di belakang-belakang itu udah angguk-angguk dia gitu biasanya. Ya mungkin biar gimana biar ditekankan aja biar semuanya bisa menikmati materi gitulah bahasanya ya. Ya, siapa Joni? Nanti mungkin saya tunjuk dia biar kaget-kaget ya, nanti biar Hmm. biar fokus Baik. lagi dia. Jadi Oke, memang itu tantangan boleh, dari boleh. untuk semester 2 itu kan Pak Joni juga udah tahu ya, karena mahasiswanya terlalu banyak. Apalagi kita mengajar cuma 2 SKS, jadi waktunya pasti sangat kurang untuk diskusi ya, karena memang mahasiswanya banyak. Nanti kita coba diskusikan lagi untuk apa namanya, untuk memaksimalkan itu di mata kuliah berikutnya ya Pak Joni ya. Oke, Oke, terima kasih. makasih Gustu. Terus sekarang kita lanjut ke latihan. Yang pertama, saya rasa bisa lihat kan? Nah, saya kasih satu contoh, setelah itu kalian kerjakan sendiri. Ada lagi 2, itu kalian tempat untuk cari nilai. Maju aja, nanti saya bantuin. Nah, kita memiliki 2 M. Yang satu 200, yang satu 201. Langkah pertama tentu untuk menguraikan komponen-komponennya. Kalian bisa gambar dulu. Yang kedua, ini yang satu. Ini 30 derajat. Yang ini pakai segitiga aja ya. 12, 15, dan 5. Nah, kalau saya sendiri pribadi, misalnya saya untuk menguraikan itu kita langsung menulis dengan ini. Kita tulis dulu masing-masing. F1 misalnya. Misalnya F1 sama dengan 200 N. Berapa ya? 200 N. Maka F1X sama dengan 200 N. Nah, dirumusnya apa? Karena dia sudah seperti ini, saya sudah ajarkan tadi, kalau langsung di sini bisa, kalau kalian mencari ini juga bisa, 60. Kalau pakai ini F1X nya ada 200 cos X, 200 cos 60, kalau pakai ini 200 sin 60 ya. Ini sin 30. Jadi 200 kali sin 30. Nah, ya. Dengan 100 ton. F1Y dengan 200 kali cos 30 derajat. 200 kali berapa aja di sini? 200 kali cos 30 berapa? 172 ya? 200 kali cos 30. 173,2 ya? Bisa nyari? Kalkulator? Bisa? Berapa? Murah berapa? Kalau saya jawab lumayan, tapi naiknya 173,2. Ya, 3,2 ton ya. Nah, kita udah dapat F1. Sekarang kita nyari F2 ya. 260 derajat. 260 Newton. Ketika ada segitiga seperti ini, kita langsung pakai rumus yang tadi. Jadi F2 sama dengan 260
260 N F2X dikali cos theta itu diganti dengan 12 per 13 ya, sisi samping per sisi miring. 12 per 13. Jadi F2X sama dengan, ini saya coret 260 kali 13. 260 kali 13 berapa? 20 ya. 20 kali 12 sama dengan 200 20 Newton. Itu F2X. Sekarang kita mencari F2Y. F2Y sama dengan 260 Newton. 260 Newton dikali 5 per 13 sampingnya, depan sampingnya. Coret 20 kali 5. Nah, setelah kita dapat komponen X dan komponen Y, maka kita bisa menggunakan saya jabarkan dulu ya, komponen X FRX dengan ini 100 plus apa minus dulu tadi 100 nya yang satu X nya minus ya minus 100. Nah ini kan angka kiri ya, angka kiri itu sama dengan minus 100 Newton. Nah minus 100 Newton langsung aja ditambah X sama X berapa? X tambah X kan harus X ini 20 ya, plus ya arah ke kanan ya. Maka hasilnya terus 40 Newton ya, benar kayaknya terus 40 Newton. Terus yang FRY FRY sama Y 173,2 Newton tambah 100 minus 100 Newton ya, karena bawah ya. Bagus. Maka hasilnya 73,2. Kita tinggal kurang 100 ya. Nah setelah kalian dapat ini dua ini, kalian sudah bisa mencari besaran dan arahnya. Untuk besarannya sendiri FR ya, A dari Pythagoras ya. Jadi saya tulis dulu FR X kuadrat tambah FR Y dengan akar dari 40 kuadrat tambah 73,2 kuadrat dengan berapa? Coba kuadrat tambah 5,4 berapa? 73,2. Ini kamu salah. Berapa? Ayo. Saya kalkulator aja. Saya dapat 24.000. Banyak sekali. Coba tarik. Ya, coba kalian cari itu 57,98 ya. Maka kita bilangkan aja 98 ya. Newton. Kalian sudah dapat besarannya. Kalian sudah dapat Fx, Fy, tinggal berarti kalian mencari arahnya ya. Lalu saya gambarkan ulang. Kalian ketika sudah mendapatkan ini dua ini, Frx dan Fy, kalian sudah bisa mengetahui kemana dia arahnya. Misalnya saya gambar sini ya. Frx 140 Newton, berarti udah pasti ke kanan ya, karena positif ya di sini ya. 140 Newton. Nah, untuk Y-nya 73,2 Newton. Harusnya lebih pendek seperti ini. 73 Newton. Nah, ini udah kalian dapatkan Fy dan Frx.
maka resultannya udah pasti di sini. Diukur derajat baliknya. Dan besarannya plus 58. Tapi kalian tidak tahu sudut dari x itu berapa. Ini yang kita cari. Kalau kita sudah bisa mengetahui ini, kita sudah bisa mengetahui arah, kita bisa mengetahui apa namanya besarannya, maka kita bisa memprediksi kegagalan materialnya, kekuatan yang dibutuhkan oleh sebuah material. Makanya kita bisa memberikan material yang bisa menimbulkan gaya reaksi yang sama dengan arah yang sama. Enggak, ini adalah hooknya, misalnya ada kabel dua ini, maka kalian harus cuma pasang satu hook ke arah ini, ke arah resultan yang tadi dua kabel ini dengan arah yang berbeda. Garis aksinya sama, arah yang berbeda. Kalian harus menimbulkan 250 Newton untuk dia diam stabil di sini sesuai dengan hukum Newton. Ketika terdapat kesetimbangan gaya, maka gaya itu akan dijaga. Kalau kalian menambahkan ini 170 Newton ke arah sini, maka ini akan tertarik ya kabel ini, tertarik. Lalu 198, maka dia akan diam. Lalu dia 140, maka dia tertarik ke sana. Ya. Jadi itu fungsinya. Dan bisa memprediksi kekuatan tarik, kekuatan lentur dari sana. Nanti itu makanya ini adalah prekursor dari mekanika kekuatan material di semester 4. Ya, sekarang dari arahnya. Arah seberangan tan inverse FRY depan ke samping ya, FRY sama FRX sesuai dengan taboras ini. Udah 73 aja sama. Di depan per samping. Di tan min 1 73,2 per 140 ya. Sebenarnya berapa nih? Nanti cara nyari tan inverse di kalkulator. Kalau yang kalkulator saintifik, kalian deteksi dulu ceritannya ada tan inverse. Tinggal kalian masukkan dalam kurung 73,2 dibagi dengan 140. Maka dapat hasil 27,6 derajat. Coba kalian dari siap? Ya. Oh, error. Gimana tuh ya? Sini dulu tan. Oh, tadi mau mencet ya? 7,6 derajat. Ya, 7,6 derajat. Nanti kalau yang belum paham cara kalkulator bisa nanya. Berarti ini arahnya theta sama dengan 27,6 derajat. Nah, itu arahnya ya. Nah, nanti kalian bisa nyari dari sini 27,6 juga. Tepat tadi yang pas, tadi yang garis aksi. Gimana? Dapat? Bisa jadi bisa. Ya. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi langkah pertama menguraikan komponen vektor, jadi x dan y. Yang kedua kita mencari sigma dari Rx dan Fy-nya, komponen resultan x dan komponen resultan y-nya, jadi jumlah totalnya. Sesuai dengan arah, kalau ada yang minus kita pakai minus, kalau ada yang plus kita pakai plus sesuai dengan arahnya. Jadi nanti kita gabungkan x dan x, y dan y. Setelah dapat x dan ry, kita bisa mengetahui besaran dengan teorema Pythagoras dengan rumusnya ini. Setelah kita dapat besaran, kita bisa mengetahui sudut dari ininya, dari sudut x-nya, atau arahnya dengan ini, tan inverse atau akan Fy per Fy. Oke. Biasa, tulis. Ya, terus lagi. Oke, komponennya. Ini satu apa? Satu x ya. Terus. Ya. Nah.
aja pakai serangga tiga ya, langsung itu pakai kalkulator. Kamu kan kalkulator? Oh itu ya gitu. Oke, F2Y, satu Y misalnya. F2, ya. Ya. Kan arahnya ya. X-nya arahnya. Nah, ya. Saya dicari sebenarnya kalau gini ya. 400 cos 45, 400 sin 45, sama-sama 45 derajat, artinya dia ada memiliki sudut spesial yang sama ya, 45 derajat. Artinya dia pasti sama hasilnya. Coba aja kan, coba. 28, oh iya. Sama. Sudutnya 45 itu pasti sama. Terus arahnya, notasinya positif atau negatif, benar? Ketuain. Ya, sudah. Lanjut, cari resultan. Resultan itu yang ya, kita bahas dulu tadi. Belum. Jadi ya, benar. Fx. Dalam kurung jangan sampai di dalam kurung. Ya. Lanjut. Kurang aja langsung. Masalah kalkulator kita tuh 300 kan 6 ya. Nah, sekarang mencari FPR. Bisa ya? Kartu kan.
Dua angka dengan komanya plus atau sama angka koma berapa sini koma satu ya di belakang tentuannya ya tentuannya ya pelan dia selalu tan atau tan input tan satu ya min satu ya FRI kan satuannya derajat ya kan satuan sudut kan derajat kan ya kayak nada beneran tangan lu. Baik, selamat malam Bapak Ibu dosen sekalian, Bapak Ibu observer, Pak Joni, Pak Agus sama Bu Ayu Cantika. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena selama proses lesson study ini sudah bersedia hadir ya. Pada tahapan kali ini kita akan membahas tentang evaluasi lesson study. Oke, baik. Yang pertama mungkin bisa dari Pak Joni dulu untuk memberikan hasil observasinya. Oke, terima kasih Pak Gustu. Kedengaran ya suara saya? Aman, Pak. Ya. Jadi dari saya untuk lesson study di kelas mekanika teknik untuk prodi pendidikan teknik mesin. Nah, secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan rencana ya Pak Gustu ya. Sudah berjalan dengan baik. Jadi mahasiswa itu yang terutama sih tidak tertekan dengan pembelajarannya, kemudian aktif. Beberapa mahasiswa sudah mau mengacungkan tangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Gustu. Kemudian untuk medianya juga sudah sangat baik. Nah, namun pada media pembelajaran di sini sangat sayang sekali. Padahal medianya sudah sangat bagus, tapi karena keterbatasan ruang, jadi proyektornya kayaknya terlalu ke depan ya, jadinya slide-nya itu terlalu kecil untuk bisa ditampilkan di keterbatasan tempat tersebut. Nah, itu kemudian karena kelasnya ini juga kelas siang jam 12:30, nah ini jam-jam rawan ini. Jadi beberapa mahasiswa yang ada di belakang seperti kemarin kita bahas karena kelasnya gemuk ya. Jadi ini menjadi tantangan. Nah, beberapa yang mahasiswa di belakang menghadap ke depan, dia cuma saya lihat matanya kosong. Matanya kosong beberapa saat, tapi untungnya Pak Gustu sangat
sangat inovatif, sangat kreatif dalam mengatasi tersebut, yang membangunkan uh, suasana kelas dengan menunjuk salah satunya. Jadi ketika ditunjuk, dia berbinar lagi matanya untuk memperhatikan kelas. Terus ya mahasiswa juga sudah responsif. Dia nanya sama Pak Gustu juga, nanya sama teman-temannya juga yang belum bisa ini, nanya ke temannya yang udah bisa gitu. Jadi sudah berjalan dengan baik. Ya mungkin itu saja dari saya Pak Gustu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas hasil observasinya Pak Joni. Ya, tentu saja yang seperti tantangan yang sudah dibahas di plan, ya jadi mahasiswa yang gemuk itu, jumlah mahasiswa yang gemuk itu merupakan sebuah tantangan yang memang ada untuk mahasiswa semester 2 teknik mesin itu. Karena terlalu banyak, ya menurut saya 35 orang. Jadi di bangku paling belakang itu yang paling rawan biasanya, apalagi kalau di jam rawan, jam pagi atau jam siang itu biasanya paling rawan mengantuk. Jadi sebisa mungkin saya menekan fokus mereka dengan cara menunjuk atau gimana gitu ya, biar agak tertekan ya, biar merasa adrenalinnya terpacu gitu. Jadi fokus lagi lah gitu ya. Baik, terima kasih Pak Joni. Bisa dilanjutkan ke mungkin Bu Ayu Cantika dulu. Suara saya sudah terdengar ya, Pak Gustu ya? Aman, Bu. Aman. Jadi, oke, saya akan sampaikan hasil observasi kuliah mekanika teknik ya. Oke, Ya, jadi Bu. secara umum itu sih proses pembelajaran itu sudah berjalan baik. Jadi, sebagian besar mahasiswa itu sudah terlihat antusias dan juga fokus. Jadi, tapi ya ada beberapa yang kelihatannya itu kurang memperhatikan, mungkin dari seperti yang dibahas tadi sama Pak Joni. Jadi karena kelasnya itu terlalu padat gitu ya, jadi mungkin ada beberapa yang jadi kurang fokus gitu Pak. Tapi saya juga mengamati bahwa interaksi antara dosen dan juga mahasiswa itu juga sudah cukup aktif. Jadi mahasiswa itu tidak hanya menjawab pertanyaan yang Pak Gustu ajukan, tetapi juga berani mengajukan pertanyaan balik. Jadi itu kan juga menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi. Dan ada juga yang menambahkan ketika teman yang jawabnya itu kurang lengkap. Ini juga menunjukkan mahasiswa itu juga sigap menambahkan atau menyempurnakan, ya, sehingga tercipta diskusi yang sehat di dalam kelas. Oke, ya jadi secara keseluruhan sih suasana kelas itu sudah dinamis dan juga kolaboratif. Ya mungkin sekian dari hasil observasi dari saya, Gustu. Ya, Oke, terima baik. kasih. Baik, terima kasih Bu Ayu. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan para mesanti untuk mengakhiri. Om Santi 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 Om. Selamat malam, salam harmoni. Harmoni.